Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita hari ini lebih sehat, lebih sukses dari hari-hari kemarin. Pada hari Arba'ah ini saya ingin menemui sahabat semua dengan topik berkaitan dengan gaya dan strategi politik Pak Prabowo. Gaya strategi politik akhir-akhir ini saya perhatikan dari Pak Prabowo dalam mendukung keputusan dan kebijakan-kebijakan politiknya. Saya perhatikan Pak Prabowo memanggil beberapa tokoh ke kediamannya di Kartanegara. Misalnya ada Pak kelompok oposisi yang terdiri dari Said Didu, Hersmono, kemudian Abraham Samad dan kawan-kawan. Kemudian Pak Prabowo juga mengundang ormas-ormas keagamaan untuk berdiskusi dengan beliau. Saya melihat gaya dan strategi komunikasi politik yang dimainkan Pak Prabowo ini adalah seperti teori hit and run dalam politik. Apa itu teori hit and run dalam politik? Ialah seorang politisi melakukan perangkulan-perangkulan, mengadakan dialog-dialog dengan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan dia, dengan tujuan untuk menciptakan image atau kesan bahwa seorang politisi telah melakukan sesuatu yang signifikan. Nah, ini kemudian setelah dia menyampaikan itu, seorang politisi ini akan melepaskan, meninggalkan orang-orang itu. Atau dalam bahasa lain saya ingin sampaikan, strategi hit and run dalam politik itu sering digunakan di dalam politik oleh para elit untuk memberikan kesan bahwa politisi aktif, sangat aktif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun mereka tidak memiliki rencana jangka panjang yang jelas. Nah, ini yang saya lihat dari Pak Prabowo, strategi dan gaya komunikasi politik itu. Beliau lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan atau teori hit and run yang beliau lakukan ini. Nah, seperti kita ketahui semuanya, Pak Prabowo ini kan akhir-akhir ini ngomong di media bahwa Indonesia itu sebetulnya kaya, tapi dirampok oleh orang. Kemudian apalagi banyak uang kita, kemudian kekuasaan kita seakan-akan terlepas, dan kemudian bagaimana perekonomian kita, ekspor impor kita, segala macamnya itu, seakan-akan beliau menyampaikan ini, beliau sudah tahu semuanya tentang persoalan negeri ini. Di sisi lain saya melihat dengan menggunakan teori hit and run ini, dia merespon. Nah, dia akan mengatakan ke masyarakat dia sudah bekerja dan dia sudah berbuat. Tetapi dengan gaya komunikasi politik, mengumpulkan para oposisi, mengumpulkan ormas-ormas keagamaan, itu adalah dalam bentuk melegitimate apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tindakan-tindakan atau keputusan politik yang diambil oleh Pak Prabowo. Tetapi dengan teori hit and run ini, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini hanya sekedar memuaskan hati masyarakat, tetapi beliau akan melakukan yang namanya run, akan meninggalkan orang itu. Nah, sahabat semuanya, selanjutnya yang saya sampaikan adalah mencermati statement-statement Pak Prabowo tersebut, termasuk akan membangun gedung MUI 40 lantai di sekitar Monas. Ini pesan-pesan Pak Prabowo ini seakan-akan beliau itu adalah debat calon presiden. Pak Prabowo, sadarlah bahwa Anda sudah hampir 2 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang sudah saatnya action. Jangan lagi seakan-akan
akan melakukan ini, akan begini, sudah tahu, sudah begini. Sekarang tidak itu lagi. Mana prioritas Pak Prabowo? Di 2 tahun ini mana prestasi Pak Prabowo? Jadi teori-teori atau gaya komunikasi politik hit and run itu saya pikir itu bagus, tetapi saatnya sekarang Anda bekerja, bukan akan. Anda harus action. Itu yang diminta oleh rakyat sekarang. Kalau enggak, Pak Prabowo akan disebut oleh orang sebagai pemimpin yang omon-omon. Nah, ini saya sebagai warga negara patut menyampaikan ini kepada Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo dan orang-orang sekitar istana itu. Nah, teori atau gaya komunikasi politik, strategi politik yang dimainkan oleh Pak Prabowo mengundang-undang orang-orang oposisi, ormas-ormas ke istana. Ini sesuatu yang menurut saya adalah model lama ya. Kalau memang Pak Prabowo sudah punya angka, sudah punya pengetahuan, action dong. Bagaimana mengatasi penguasaan hutan, bagaimana mengatasi hutan-hutan yang rusak, bagaimana tambang-tambang itu yang dikuasai oleh orang sekarang diambil oleh negara. Nah, itu action apa yang Bapak Prabowo harus lakukan sekarang? Itu yang ditentukan oleh masyarakat. Jadi kalau Pak Prabowo dengan cara-cara komunikasi seperti itu, saya pikir ini melemahkan posisi Pak Prabowo. Dan ada satu lagi yang saya catat ya, Pak Prabowo seakan-akan marah kepada orang-orang yang berbicara di media sosial. Apa katanya? Sekarang jangan saya ini presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat. Kalau Anda tidak suka dengan saya, mari kita berkompetisi tahun 2029. Ini Pak Prabowo ini kok begitu cara menanggapi publik? Tidak boleh demikian menurut saya. Jadi pola-pola komunikasi politik Pak Prabowo itu harus diperbaiki menurut saya. Jangan bicara akan-akan, pertama itu. Yang kedua, jangan menggunakan teori hit and run. Seakan-akan orang baik, seakan-akan Bapak sudah berbuat, dipanggillah, disampaikan kepada orang, minta dukung kepada orang. Bahkan termasuk kemarin dalam hari ulang tahun Nahdlatul Ulama, Pak Prabowo mengatakan, saya akan lebih bekerja keras kalau sudah didukung oleh ulama. Nanti tertinggal lagi ini yang ormas-ormas yang Anda anggap mendukung Anda itu. Masyarakat udah pintar sekarang Pak Prabowo. Jadi statement-statement politik Pak Prabowo itu diamati oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa? Akademisi, politisi sendiri yang masih normal dalam pemikirannya. Kemudian media, kemudian NGO memperhatikan sikap-sikap politik itu. Jadi oleh sebab itu Pak Prabowo jangan selalu mengeluh, jangan menantang masyarakat untuk ikut Pilpres 2029. Dan jangan lagi mengatakan saya sudah tahu ini, akan melakukan ini. Itu namanya adalah gaya-gaya komunikasi politik dengan menggunakan hit and run. Tinggalkan itu Pak Prabowo. Sekarang action. Masyarakat mau mana kebijakan Pak Prabowo itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.